I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nabila Putri, NIM 2210417736. Mata kuliah Supply Chain Management. Nama dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Pendahuluan. Untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas dan cepat, tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan di lingkungan internal perusahaan saja. Dibutuhkan peran serta supplier, perusahaan transportasi, dan jaringan distributor. Kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat, dan berkualitas inilah yang melahirkan konsep baru 1990-an, yaitu Supply Chain Management. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Perubahan paradigma persaingan bisnis dari single alone competition menjadi network competition. Kondisi ini menuntut organisasi untuk fokus pada strategi baru melalui pengelolaan koordinasi antar organisasi terkait yang lebih dikenal dengan suatu rantai pasokan. Persaingan yang terjadi sekarang adalah persaingan antara supply chain yang satu dengan supply chain yang lain. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu aliran material, informasi, dan keuangan. Tujuan supply chain memaksimalkan keseluruhan nilai. Supply chain surplus sama dengan customer value dan supply chain cost. Masalah pada supply chain, rantai pasokan bisa sangat panjang karena melibatkan banyak mitra internal dan eksternal. Rantai pasokan bisa sangat panjang karena melibatkan banyak mitra internal dan eksternal yang terletak di tempat yang berbeda. Bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa entitas. Proses transfer ini bisa lambat dan rawan kesalahan, terutama ketika ditangani secara manual. Perusahaan dapat meningkatkan peramalan permintaan mereka dengan menggunakan TI. Masalah pada supply chain, kurangnya infrastruktur logistik menimbulkan ketidakpastian waktu pengiriman. Masalah kualitas bahan dan komponen dapat berkontribusi untuk kekurangan dalam rantai pasokan. Perusahaan EC murni cenderung memiliki lebih banyak masalah rantai pasokan karena terpaksa tidak memiliki infrastruktur logistik dan terpaksa menggunakan jasa logistik internal. Tantangan mengelola supply chain. Tantangan pertama, kompleksitas struktur supply chain. 1. Adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. 2. Kompleksitas dalam pembayaran, budaya, dan bahasa. Contohnya, marketing seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan produksi sehingga terjadi perubahan jadwal produksi secara tiba-tiba. Tantangan kedua, ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Pengaman ini bisa berupa safety stock, safety time, atau kapasitas produksi maupun transportasi. Sumber ketidakpastiannya yaitu ketidakpastian pembeli, ketidakpastian dari supplier terkait dengan pengiriman harga, kualitas maupun kuantitas, ketidakpastian internal yang bisa disebabkan kerusakan mesin, kinerja mesin, tidak sempurna tenaga kerja, serta waktu maupun kualitas produksi. Komponen SCM, Internal Supply Chain, meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. 2. Downstream Supply Chain, meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Area cakupan SCM. Importance of Supply Chain Decision, manajemen rantai pasokan yang efektif menjadikan supplier sebagai partner dalam strategi perusahaan untuk memuaskan pasar sasaran.
Keunggulan bersaing tergantung pada hubungan yang erat dengan supplier dalam jangka panjang. Manfaat SCM secara tidak langsung: 1. Kepuasan pelanggan, 2. Meningkatkan pendapatan, 3. Menurunkan biaya. Pemanfaatan aset semakin tinggi, peningkatan laba perusahaan semakin besar. Manfaat SCM secara langsung: SCM secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produksi jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Peran teknologi internet, aplikasi internet dalam konteks supply chain, yaitu electronic procurement atau electronic fulfillment. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.